Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment tanggal 24 Februari 2023, teman-teman ya. Oke, teman-teman, IHSG hari ini melanjutkan lagi kenaikannya ya. Terus hari ini juga ada beberapa saham, sebagian adalah lanjutan dari kemarin, teknikalnya masih bagus, teman-teman. Dan juga di video ini akan saya tambahkan beberapa saham yang sekitar 3 hari yang lalu saya bahas karena secara teknikal dia menunjukkan perbaikan. Baik, teman-teman, sebelum masuk ke materi, untuk teman-teman yang baru terutama, saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MST tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke bahasan teknikal bagus dari saham-saham yang saat ini ada potensi untuk naik, saya akan ajak teman-teman dulu untuk update kondisi dari IHSG. Seperti ini adalah kondisi dari IHSG, teman-teman. Jadi 3 hari bursa yang lalu, yaitu hari Rabu, IHSG-nya sampai di atau terkoreksi di 38 retracement, bahkan sempat turun di bawahnya, namun closingnya bagus, masih bertahan di atas 38 retracement atau di supportnya 6810. Terus Kamis melanjutkan kenaikannya, bentuk candlenya bagus ya. Terus hari ini sebenarnya IHSG-nya juga bagus banget sebenarnya tadi, namun per closing dia sedikit agak turun. Hari ini sebenarnya sempat tes resistan 6868, namun closingnya agak turun sehingga saat ini 6868 masih menjadi resistannya dari IHSG. Baik teman-teman, kita lihat dulu untuk saham-saham yang menggerakkan IHSG hari ini. Kita bisa ngelihat yang mendorong naik dari IHSG ada Telkom, Astra International, kemudian Bian, BMRI. Ya, terus yang signifikan mendorong kenaikan IHSG adalah GoTo, teman-teman ya, 3,44%. Dan juga HMSP. Kemudian kita lihat di bagian bawah ada Kalbe Pharma yang secara pergerakan saat ini memang saya beri notice ini menarik lagi ya. Saya beri catatan ini mulai menarik untuk trading. Kemudian ini ada Astra, ada United Tractor juga secara pergerakan oke ya teman-teman. Ini saya belum membahas laporan keuangan dari saham-saham tersebut. Terus beberapa saham yang memberatkan IHSG ada MRT minus 2,34, kemudian ada Unilever ya, BCA, BRI masih belum bergerak, dan Cepin ya masih belum pada bergerak ya teman-teman, masih berada di zona merah. Oke, kita lihat dulu untuk kondisi market luar, sudah update belum? Ini tanggal 23 kemarin ya. Jadi untuk Amerika tadi malam akhirnya hijau atau ditutup positif. Untuk Nikkei-nya positif hari ini, Hang Seng-nya minus 3 ya. Dufutnya kalau di sini dia masih merah ya. Kita lihat secara detail dari chart aja sekarang. Ini adalah kondisi chart dari Dow Jones ya. Semalam ya koreksinya udah mulai terbatas, sudah mulai ada rebound. Nasdaq-nya juga ya udah mulai terbatas penurunnya. S&P 500 sudah mulai ada perlawanan juga. Hang Seng-nya yang masih minus, yang saya bilang hari ini turun dalam, ini malah breakdown supportnya ya. Breakdown candle sebelumnya. Nikkei-nya rebound. Kemudian ini Eropanya dia masih dalam rentang gerak yang sama. Kemudian kita lihat dulu untuk harga komoditas, ada nggak yang signifikan bergerak. Untuk minyak rebound dari supportnya ya teman-teman, minyak rebound dari supportnya. Nah teman-teman nanti perhatikan beberapa saham yang saya bahas ini adalah kaitannya dengan crude oil ya, karena memang dia saat ini untuk harga crude oil ini adalah rebound dari dasar ya. Kira-kira ini ada satu support dan ini rebound. Nanti kita lihat pengaruhnya di saham-saham yang terkait minyak. Kemudian untuk harga batu bara masih di sekitar 205-210-an ya teman-teman. Natural gasnya sudah ada sedikit rebound. Untuk emas masih turun ya di 1820 per troy ounce. Yang mengalami kenaikan dari kemarin namun sudah ketemu resistannya saat ini, sudah berhadapan dengan resistan adalah CPO teman-teman ya.
Harga komoditas palm oil atau CPO saat ini berada di resistan sekitar 4.200 ringgit. Kemudian untuk tin masih rentang gerak yang sama dengan kecenderungan masih akan testing support untuk timah dan juga untuk nikel. Oke, baik teman-teman, kita akan lanjut masuk ke bahasan saham ya. Kita akan masuk lanjut ke bahasan saham. Hari ini ada sekitar hari ini ada sekitar 10 saham. Saya siapkan dulu. Oke, saham yang pertama adalah Astra Internasional, teman-teman ya. Kita cek dulu Astra Internasional. Ini masuk bahasan kemarin untuk Astra Internasional. Jadi mungkin bahasan saya nggak akan panjang ya. Astra Internasional hari ini dia rebound dari 50 retracement-nya yang kemarin. Sebenarnya ini adalah lanjutannya kemarin ya, teman-teman. Jadi garis biru ini, hijau ini adalah 50 retracement. Bahasan saya nggak terlalu panjang. Intinya sudah 3 hari candle ini untuk Astra ada potensi rebound, ada kenaikan maksud saya. Nah, terus di sini teman-teman akan saya ukur kenaikannya hanya dari tren ini. Bahwa sayangnya kalau kita lihat dalam rentang turun Astra ini, dia itu saat ini reboundnya udah sampai di 50 retracement. Jadi memang kemarin spekulatifnya itu hanya sampai 5.600, sekarang 5.750. Namun demikian karena hari ini Jumat, mungkin teman-teman bisa perhatikan untuk hari Senin karena di 5.800 itu adalah merupakan resistannya Astra juga. Yang mana ya mungkin orang malas untuk pegang barang di hari libur begini, jadi mungkin belum pede untuk buy more begitu ya. Kita lihat dulu untuk koreksinya kemarin, memang untuk Astra ini memang sampai di 50-an baru reboundnya. Jadi ini ada potensi reboundnya maksud saya, dan 5.800 adalah 50 retracement, baru kemudian ada resistan di kisaran 6.000-an teman-teman. Astra Internasional kita lihat dulu untuk kondisi asing dari Astra Internasional. Hari ini udah keluar ya untuk asingnya net buy ya. Ini hanya sebagai informasi tambahan, bukan mutlak kalau di net buy pasti akan naik, enggak. Ini informasi tambahan saja. Kemudian kita tengok dulu untuk kondisi volume dan momentumnya. Astra secara volume belum kenceng ya teman-teman. Volumenya belum kenceng, sehingga indikatornya juga belum tertrigger dengan baik. Tapi ini arah indikator momentumnya sudah mengarah ke atas mendekati 0. Baru kalau bermain di atas 0 itu mulai serius. Lebih serius lagi kalau dia bermainnya adalah di atas 100. Kalau di atas 100 tuh nongol seperti ini ya. Jadi MACD-nya harus naik, momentumnya harus naik, itu baru pergerakannya seperti ini ya. Sementara begitu untuk Astra, itu momentumnya. Sekarang kita lihat trennya. Trennya dari ADX memang belum nongol birunya, memang arahnya masih belum benar. Tapi kalau kita nunggu dari indikator ya terlalu lama begitu ya teman-teman. Kalau nunggu dari indikator terlalu lama, jadi buyer trader itu kan kadang harus berani spekulatif ya. Jadi harus berani ambil posisi begitu. Kalau kita mengandalkan indikator ya bisa lama keluarnya indikatornya. Kemudian kita tengok dulu untuk komposisi asing, komposisi buyer seller untuk Astra hari ini bagaimana. Ini per hari ini aja ya teman-teman, bahwa 66% buyer itu mendominasi pasar ya. Totalnya ini ya teman-teman, 66% buyernya mendominasi pasar. Kalau kita lihat per 30 menit ini sebenarnya dominasinya adalah buyernya atau hijaunya lebih besar, jadi orang banyak ngebeli. Sepertinya mungkin karena kemarin juga autonya rebound, sektor otomotif rebound, terus ya kemungkinan rilis laporan keuangan saya belum cek ya teman-teman, belum sempat cek. Kalau yang udah cek silahkan boleh berikan komentar ya, boleh berikan komentar. Kita akan kembali ke sini. Kemudian saham kedua itu masih bahasan kemarin teman-teman ya, saya punya juga. Nah ini di RMA ya, ini lumayan ya, hari ini sempat terkoreksi sampai berapa ya, 690.
690 tapi rebound lagi. Nah, kita tengok dulu tren-trennya. Ini catatan coretan saya kemarin hilang. Sebentar, coretan saya kemarin hilang. Tapi intinya ini setelah break resistan 700-an, dia hari ini ngetes lagi 700-an teman-teman. Jadi karena resistan ini sudah hitungannya udah berhasil di area-area ini udah berhasil dilewatin. Coba saya gambarkan 50 retracement-nya dia. 50 retracement-nya dia udah dilewatin ya di sini. Jadi ini barang hari ini memang terkoreksi di kisaran 700-an, 710. Nah, 710 itu bagusnya adalah ketika dia terkoreksi ini kembali ke atas garis hijau ini atau kembali di atas 50 retracement. Ini cukup penting karena 50 retracement ini akan saya jadikan sebagai tanda kira-kira dia terkoreksi lagi nggak di bawah 50 retracement ini ketika dia rebound ini. Ternyata hari ini mampu closing, jadi ini masih oke ini barang. Saya masih masukkan list saya, ada barang juga untuk ini. Walaupun saya juga trading while holding out seperti itu ya teman-teman. DRMA, Dharma Polymetal. Kita lihat dulu untuk kondisi asingnya hari ini tebel masuk. Hasilnya tebel masuk ya ini. Terus yang biru ini teman-teman. Terus kemudian kita tengok dulu untuk update dari momentum DRMA. Kemarin volumenya tinggi, hari ini lebih rendah dari kemarin sehingga histogram volumenya merah ya. Tapi ini kenaikan dari kemarin itu men-trigger momentumnya untuk bermain di atas 100 ya. Ya namanya barang breakout cukup tinggi kemarin, jadi wajar kalau hari ini ada take profit ya. Ada sebagian yang take profit. Secara indikator ADX oke ya. Ini trennya udah bener, arahnya udah bener. Tinggal volume kelanjutannya bagaimana, dan ketika mungkin ini barang perlu konsolidasi, kemungkinan saat konsolidasi itu volumenya akan mengecil. Begitu itu adalah wajar ya teman-teman. Ya, kita lihat dulu untuk kondisi ininya. Kita lihat dulu untuk kondisi asing, buyernya maksud saya, buyer sellernya dari DRMA. DRMA imbang ya teman-teman, hitungannya imbang, atau malah dominasi sellernya yang lebih tinggi, 53% seller, 47% buyer. Dan kalau kita lihat memang dominasi sellernya yang merah ini lebih banyak, jadi mungkin ya boleh hati-hati dulu, tapi ini barang masih bagus. Secara pergerakan dia masih bagus ya. Kemudian Akra teman-teman yang ketiga. Nah, Akra akhirnya breakout. Ini kemarin kan saya bahas juga, ini barang breakout, jadi ya 50 retracement pas, sayangnya pas teman-teman. Jadi ini 50 retracement, jadi kita masih perlu menunggu hari Senin. Jadi breakoutnya ini double ya. Breakout trendline, breakout 50 retracement, kemudian asingnya bagaimana? Asingnya 2 hari ini tebel, mantep ya. Asingnya 2 hari ini tebel, mantep. Kemudian momentumnya, volumenya oke hari ini, tapi momentumnya belum bermain di atas 100, tapi sedang menuju ke 100, berarti bagus ya. Terus kemudian arah dari momentumnya arahnya udah bener ya. Arahnya udah bener, sayang kekuatannya kurang. Dari mana Pak? Dari merahnya belum nongol. Kalau yang pengen tahu bagaimana cara membaca momentum dengan menggunakan ADX, teman-teman bisa lihat video saya tentang ADX. Nah, kita lihat dulu untuk Akra. Ya, di sini Akra komposisinya saat ini adalah 60% buyernya, atau 60% buyer mendominasi transaksi hari ini teman-teman. 60% buyer mendominasi transaksi hari ini. Kemudian saham keempat teman-teman. Saham keempat adalah United Tractor. Mungkin secara pergerakan, secara tren udah mulai bener, cuman belum ada tenaganya. Secara pergerakan udah mulai bener, tapi belum ada volumenya ya. Kemudian di sini juga memang volumenya belum luar biasa gitu. Volumenya belum luar biasa keluarnya. Kita lihat pakai polosan aja dulu. Memang masih pelan-pelan aja. Ini gambaran dari kemarin. Kita lihat dari yang paling kecil aja ya. Kemarin kan udah saya bahas juga.
Nah, hari ini ternyata dia kenaikannya itu kepentok di 25.200, teman-teman. Dia kepentok di 25.500. Jadi perhatikan dulu 25.260 itu adalah merupakan 50 retracement. Kalau teman-teman pengen lihat ini dulu diselesaikan, karena kalau mampu di situ nanti masih banyak resistan ya. Nanti masih banyak resistan di 26.800, 50 retracement di 27450, itu unit traktor masih belum begitu bagus. Asingnya sih udah mulai tebel, birunya udah mulai banyak. Tuh. Oke, kemudian adalah saham kelima, teman-teman ya. Ini saham batubara. Kemarin sebenarnya saya itu udah ngebahas saham batubara ya. Cuman karena kemarin saya mau ada pertemuan alumni di Universitas Balikpapan, jadi saya mesti mesti percepat, nggak sempat saya bahas. Nah, ini kemarin untuk PTBA ini saya bahas. Saya tulis tapi nggak saya bahas. Kenapa? Kenapa saya bahas? Karena dia ada 50 retracement di sini ya. Dari tren ini aja. Dia ada 50 retracement di mana itu enggak tembus juga di bawahnya. Artinya konsolidasi di sekitar 50 retracement, dan hari ini dia breakout ke atas ya, teman-teman. Menembus 61,8 retracement. Resistan berikutnya di 3.730, teman-teman. 3.720. Kita lihat sekilas untuk momentumnya oke ya. Momentumnya udah mulai nongol di atas 100, sudah niat, MACD-nya udah oke. Kemudian ADX-nya udah bener arahnya ya. Jadi ini seperti ini, tinggal ada dorongan volume tambahan nggak begitu, atau volumenya bisa di maintain ketika dia harganya naik. Jadi ini sudah mulai cukup oke sih pergerakannya. Asingnya udah saya bahas tadi ya, belum ya. Ini asingnya luar biasa, mantap juga, net buy-nya banyak ya teman-teman. Tinggal kita lihat dulu untuk PTBA di komposisi buyer sellernya. Di ini komposisi buyer seller dari PTBA ini adalah 59% buyer ya. 59% buyer dan 41% seller ya. Jadi dominasinya masih kuat buyernya. Kemudian saham ke-6, teman-teman. Masih ingat nggak ini di video saya, di channel saya, channel Telegram, saya sampaikan ketika sekitar 3 hari bursa yang lalu, untuk Medco tolong dipantau dulu. Dan kemarin dia overshoot tapi closingnya kembali lagi di kisaran 1060, 1080. Dan hari ini istilahnya keraguan kita kemarin terhadap pergerakan harga Medco ini dijawab dengan candle yang cantik, teman-teman. Ya, kalau di Medco ketika di sini saya positioning karena pada saat di atas ini saya beli tapi ternyata dia turun, saya rugikan sedikit, baru saya buyback di sini. Ternyata di 50 retracement-nya di sini dia nggak kuat, sehingga saya jual. Saya udah jual karena dia nggak kuat, terus saya nggak pegang karena dia cenderung turun. Karena dengan bentuk seperti ini, ketika bentuknya seperti ini, saya harus waspada. Dan sesuai prinsip yang sering saya sampaikan bahwa membeli saham itu adalah membeli ketika mau naik, teman-teman. Ketika mau naiknya kapan? Kemarin untuk Medco. Dan hari ini kebingungan kita kemarin yang 2 hari lalu dijawab dengan candle kemarin yang cantik, dijawab lagi dengan candle yang lebih cantik hari ini. Dan kita bisa melihat untuk harga untuk Medco, kita langsung bikinkan aja di sini. Oke, kita bisa sebut sih resistannya 1120, kemudian 1180, dan 50 retracement-nya 1226, teman-teman. Untuk Medco cantik banget ini, silakan dicatat. Asingnya sayangnya mix ya, keluar masuk hari ini, 2 hari ini asingnya net sell ya, asingnya 2 hari ini net sell. Kita lihat dulu untuk momentumnya. Untuk Medco baru beranjak momentumnya ya, wajar karena dia berada di dasar, jadi momentumnya memang masih di bawah 0 ya. Yang biru ini momentum masih di bawah 0, MACD-nya masih menuju ke 0 begitu. Ini areanya saat ini memang sifatnya masih spekulatif begitu, teman-teman. Nah, ini juga trennya masih kuat, artinya jangan senang dulu ya. Trennya kuat, merahnya tebel, tapi arahnya belum benar.
Jadi kalau teman-teman di sini menunggu indikatornya itu nongol, birunya nongol, hijaunya nongol seperti sini, telat. Ya telat. Kenapa? Karena pengguna Fibonacci dia udah masuk duluan. Jadi kita harus little bit atau sedikit berani spekulatif begitu ya. Dengan cara apa, Pak? Dengan menggunakan Fibonacci ya, Fibonacci. Fibonacci itu kita bisa tahu support resistnya. Nggak usah terlalu jauh boleh. Kalau dari sini 1000 di bawah 1010 itu adalah merupakan area spekulatif buy. Tapi ini saya langsung tarikkan aja tren yang lebih besar. Ya, memang saat ini sifatnya masih spekulatif buy, tapi barang siapa yang berani sedikit spekulatif buy ketika spekulatifnya itu benar, maka tentu lebih daging dapatnya. Begitu ya teman-teman. Oke, kemudian kita tengok dulu untuk kondisi buyer seller dari si Medco hari ini. Nah, seperti ini. Kita bisa ngelihat hijaunya lebih tebal 61,8%. Artinya buyernya hari ini mendominasi perdagangan saham Medco ya. Baik teman-teman, berikutnya saham ketujuh adalah Mayor. Ini saya hanya bisa bilang ini testing resistan. Modenya teman-teman bisa lihat di area atas ini adalah resistan, di tengah ini adalah mid band dari resistan dari uptrend price channel yang di atas, yang di bawah ini adalah middle band dari uptrend price channel. Jadi kira-kira saat ini supportnya dia itu yang cukup cantik itu adalah di sekitar 2540. Tapi kemarin koreksi sedikit aja dia nggak ini ya, nggak breakdown ya. Supportnya yang paling dekat sih memang ada di 2610, kemudian 2580 dan kisaran-kisaran di 38 retracement ada support di 2530 teman-teman. Untuk Mayor sebenarnya ini bukan kondisi pembelian yang bagus karena dia sedang berada di atas, asingnya mungkin kita skip aja. Kondisi ininya teman-teman, kita lihat momentumnya memang bagus ya, bermain di atas 100, jadi memang powerful, niat begitu. Kemudian ADX-nya udah lama bener ya, sempat terkoreksi, ADX-nya mulai naik lagi. Jadi ya tinggal seperti ini, mau breakout nggak, bisa breakout nggak, karena kalau kita lihat dari area ini sekarang di sekitar 2700-an ini memang merupakan resistan area dia ya, resistan area dia teman-teman. Ya, kita lihat dulu untuk Mayor, untuk ininya komposisi buyer sellernya. Mayornya saat ini 51% atau imbang lah antara buyer sama sellernya hari ini, imbang. Baik teman-teman, kemudian saham yang dulu saya malas banget untuk trading karena dulu gerakannya nggak menarik, tapi ternyata sekarang menarik teman-teman. Apa itu? Itu adalah Kalbe Farma ya. Kalbe Farma di atas 2000 itu pergerakannya jadi menarik sekarang itu. Nah, di atas 2000 pergerakannya jadi menarik. Oke teman-teman, saya lanjutkan ya. Jadi Kalbe Farma itu di atas 2000 menarik ya teman-teman. Di atas 2000 menarik. Di kisaran 2000 sampai 2170 ini dia sendiri adalah satu area yang udah saya gambarkan sebelumnya ya. Ini yang sideways ini ya, kira-kira ini. Nah ternyata kemarin ketika dia naik terkoreksi dia sampai di sekitar 2000 lagi. Memang ini barang volatilitasnya jadi tinggi banget sekarang gitu. Kalau yang teman-teman lama mungkin sudah hafal, ini sempat nggak kemana-mana pergerakannya. Jadi nah ini kan, kalau yang teman-teman lama ini sudah tahu pergerakannya itu sebenarnya ada siklus yang cukup lama ya, seperti ini. Di atasnya adalah resistan, bawahnya adalah supportnya. Ketika dia ngebreak di kisaran, pokoknya dulu di sekitar 1600, 1000, kisaran harganya tuh di situ aja, di situ-situ aja gitu loh. Baru kemudian ketika mulai bermain di atas 2000 ini jadi menarik gitu. Nah ini dalam monthly, weekly,
daily-nya kita bisa ngelihat ya secara pergerakan. Mungkin bagi teman-teman yang cukup hafal bisa menjadikan ini termasuk barang tradingan. Tapi sekali lagi ini kadang pergerakannya adalah sehari naik, sehari turun untuk Kalbe Pharma ya. Kondisi asingnya memang banyak yang keluar. Hari ini mulai masuk lagi secara tren, secara kekuatan tren. Kemarin ketika terkoreksi itu tiba-tiba momentum dia habis ya, langsung bermain di bawah 0, MACD-nya langsung jelek semua. Jadi sebenarnya di sini udah kelihatan sih ketika dia losing power, losing momentum di sini, volumenya nggak ada, naik tapi volumenya nggak ada begitu. Ini adalah satu warning bahwa memang kenaikannya sebenarnya nggak ada tenaga, jadi mesti hati-hati begitu ya. Volume itu mengkonfirmasi kenaikan. Dari sini juga kita bisa ngelihat ketika dia sampai di puncak ini birunya ini makin kempes, artinya arahnya mulai turun dan kekuatan turunnya cukup lumayan karena di sini ya, terutama di tanggal 21 ini turunnya lumayan karena tiba-tiba turunnya itu mulai tanggal 17, mulai 17 nih arahnya mulai nggak bener dan tenaganya kuat, turunnya merahnya tebel. Ini kalau teman-teman butuh konfirmasi dari indikator, tapi seandainya teman-teman nggak menggunakan indikator, polosan juga bisa dari sini ya. Intinya volatilitasnya untuk Kalbe Pharma ini tinggi ya. Kemudian PTRO teman-teman, PTRO saya bahas karena ini barang sudah terkoreksi dalam hitungannya dan sudah rebound ya. Oke, kita coba lihat dulu. Teman-teman bisa ngelihat hanya per spot aja, per spot dia koreksi. Apa kita ambil, dia kan terkoreksi. Nah, kita lihat dulu deh untuk trend base-nya, Fibonacci trend base-nya. Di sini memang kemarin tuh kalau seandainya dia turun, ini ada penembusan tren. Dari sini kita bisa ngelihat di sini. Kita tarik trend base Fibo dulu. Koreksi dia itu kemarin untuk Petrosi ini tepat di 38 retracement ya, di 38 retracement. Dari mana Pak tarikannya? Tarikan saya adalah trend base Fibo teman-teman. Jadi ini swing low-nya ya. Dan ini swing high-nya. Bagi yang belum paham Fibonacci, saya ada videonya. Dan di trend base Fibo ini kita harus menarik tren dulu, di mana tren itu harus dijebol oleh satu harga. Dia memang sempat dijebol kemarin, walaupun hari ini masuk lagi. Dari situ bisa kita tarik ini swing low, swing high-nya, koreksi dia hanya sampai 38 baru rebound. Dari sini kita bisa ngelihat resistannya di 5100 ya, teman-teman, 5100 untuk Petrosi. Nah, dalam dia rebound ke atas ini, teman-teman bisa breakdown lagi menjadi Fibonacci lagi begini. Dan resistannya jadi lebih jelas 4950, kemudian 5120 dan 50 retracementnya 5250 teman-teman ya untuk Petrosi. Nah, teman-teman bisa lihat Petrosi. Kondisi asingnya kita abaikan aja. Kemudian untuk kekuatan trennya coba akan saya. Nah, teman-teman kalau kita lihat secara ini ya, tren. Dia ini untuk Petrosi ini memang ada pelemahan tren, teman-teman. Kita lihat ini konfirmasi tren dari ADX ya. Dari sini kita bisa ngelihat sudah terjadi pelemahan tren, kekuatan tren, arahnya juga sudah mulai nggak benar, mulai turun. Konfirmasi turunnya arah tuh di sini, di kalau saya garis cross down-nya di sini ya. Jadi di kisaran kalau kita tarik begini. Jadi ketika dia break dari 38 retracement-nya di 5120 itu arah dia sekaligus mengkonfirmasi turun di sini. Birunya habis atau nggak nongol, merahnya nggak nongol. Tapi juga kekuatan turunnya juga udah mulai terbatas. Merahnya ini kecil. Sehingga ketika hari ini ada ini perubahan, kalau besok lanjut ini
kemungkinan bisa birunya nongol, teman-teman. Yang birunya masih di bawah sekarang, ini bisa nongol. Kalau itu nongol naik ke atas, mengkonfirmasi bahwa arahnya mulai naik lagi. Tapi ini baru sehari ya, untuk Petrosi baru sehari. Ini asingnya tadi saya kesampingkan. Kemudian Doit, teman-teman, Doit secara arah sudah benar itu dari tanggal 21, tapi memang tenaganya belum keluar ya. Karena dia memang masih mencoba keluar dari konsolidasi area yang warnanya biru itu, hijau itu, konsolidasi area warnanya hijau itu. Secara momentum juga belum, karena memang volumenya nggak ada ya. Jadi kita hanya dari polosan saja. Memang dari polosan juga kelihatan, ini tambahan saja. Sifatnya dia masih akan retest resistan di 301, teman-teman, untuk Doit. Ya, asingnya hari ini cukup banyak masuk ya. Asingnya cukup banyak masuk. Baik, teman-teman, itu saham-saham dengan teknikal yang bagus, beberapa sangat bagus malah. Nomor 2 ya, karena kemarin juga udah saya bahas saham-saham dengan teknikal bagus. Memang saat ini saya lebih fokuskan ke saham-saham yang teknikalnya bagus. Teman-teman, terima kasih yang masih setia dengan channel MS Trade and Investment.